ada tiga rukun yang ditinggal di khutbah kedua itu. Apa yang tiga rukun yang ditinggal itu? Ya, yang pertama kaitan dengan bacaan alhamdulillah, ya, artinya memuji Allah, di situ ditinggal. Pada itu rukun baca hamdu itu baik pihima itu baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Yang kedua yang ditinggal bacaan sholawat kepada Nabi, karena kan di sini pihima, ya, dari kitab-kitab yang saya baca tadi itu sama pihima itu pada keduanya. Sholawat kepada Nabi itu sama dengan alhamdulillah tadi, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Nah, yang ketiga yang ditinggal oleh khotib tadi ketika di khutbah kedua adalah wasiat bitakwa. Artinya pesan-pesan ketakwaan harusnya pihima pada keduanya, di khutbah pertama dan kedua dia enggak, cuma langsung doa. Nah, jangankan Pak Andre, jangankan tiga rukun yang ditinggal, satu rukun aja itu dinyatakan enggak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, insyaallah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di wilayah Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan beliau juga sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga sebagai ulama, yaitu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan beliau juga sebagai mufti atau pemutus ya masalah hukum-hukum manasik haji dan umroh ya di NRA Group Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Andre. Ya. Mudah-mudahan pemirsa juga sehat semua. Amin amin amin. Pagi insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema khusus permintaan dari masyarakat pagi, yaitu tentang rukun-rukun dua khutbah Jumat. Jadi ini tema ini adalah merupakan suatu permintaan yang sangat urgent, harus segera disampaikan pada masyarakat pagi. Tapi sebelum ini kita bahas, silakan Pak Kiai menyapa pada pemirsa di rumah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu adiyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun wa qil lana lima la ya'lamun. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang disayang Allah, demikian juga para wali santri dan para santri putra putri Darus Sholihin yang sedang belajar di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, ya. Demikian juga mahasiswa-mahasiswi kami ya di Institut Ilmu Al-Quran, mudah-mudahan mereka juga belajarnya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para santri, pelajar-pelajar yang merupakan katakanlah generasi penerus ya para ulama kita, mudah-mudahan mereka sukses dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre,
Insyaallah kita pada hari ini atau pada episode ini kita akan membahas sesuatu ya masalah agama yang ada hubungan dengan masalah khutbah Jumat ya. Dan ini menurut saya sangat urgen karena kaitan dengan kesahan ya ibadah. Oleh karena itu saya persilahkan Bapak Haji Andre untuk membacakan tema sekaligus isi pertanyaan. Ya, baik. Baik Pak Kiai, terima kasih. Pemirsa, kita akan menyampaikan satu tema ya di episode yang sekarang ini. Temanya adalah rukun-rukun dua khutbah Jumat. Pertanyaannya, di masjid kami ada khotib Jumat yang ketika menyampaikan khutbah Jumat kedua hanya dengan membaca doa saja. Apakah khutbah Jumatnya sah? Rukun-rukun khutbah itu ada berapa? Adakah ulama yang telah menjelaskannya? Begitu Pak Ki. Baik. Ya. Jadi ini ceritanya di Jumat yang kemarin ya Pak Ki, itu ada satu DKM menanyakan bagaimana sih sebenarnya rukun-rukun khutbah Jumat itu. Baik. Kan ternyata khutbah Jumat itu nggak sembarangan Pak Ki, harus ada ikuti rukunnya, karena rukun itu kan nggak boleh ditinggalkan Pak Ki. Pokok. Iya pokok ya. Ya silakan Pak Ki, kita bahas langsung kepada pemirsa. Baik, saya kira ini masalah yang sangat penting untuk kita umat Islam mengetahuinya. Karena berkenaan dengan masalah ya ibadah ya. Jadi ibadah itu bisa dikatakan ya sah tentunya apabila istilah bahasa Arabnya itu selain dengan ya istilahnya ilmu ya juga harus muwafaqah li syariah Islamiyah. Ya ini harus sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak bisa istilahnya kita ngarang-ngarang sendiri dalam masalah ya tata cara ya ibadah ini. Nah oleh karena itu saya berusaha ya berupaya untuk mencari rujukan supaya dalam masalah memberikan penjelasan kepada umat ini ya tidak istilahnya bukan pendapat sendiri, akan tapi memang penjelasan dari para ulama-ulama kita yang sudah istilahnya ilmunya diakui lah oleh dunia. Nah dalam kaitan ini saya menyiapkan beberapa kitab ini di depan di depan ini bukan untuk pamer, artinya untuk hanya sekadar pejangan aja, tapi memang ini semuanya adalah merupakan rujukan referensi untuk memperjelas kaitan dengan pertanyaan tadi. Misalnya kita baca di dalam kitab namanya Al-Yaqutun Nafis ya, yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri yang terdapat pada halaman 52 ya Pak Haji Andre dan pemirsa. Ini kitab ini judulnya Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibni Idris ya. Jadi judulnya Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibni Idris ya, dikarang oleh Sayyid Ahmad Asy-Syatiri. Beliau seorang ulama dari ya Hadramaut Yaman ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut kata beliau arkanul khutbataini khamsatun. Artinya rukun-rukun dua khutbah itu. Artinya bukan di khutbah yang pertama aja. Ya, karena di sini khutbataini kan. Kalau misalnya satu khutbah bunyinya tentunya arkanul khutbati. Tapi di sini dikemukakan arkanul khutbataini. Jadi rukun-rukun dua khutbah. Karena di dalam sholat Jumat itu kan ada khutbah pertama, ada khutbah yang kedua. Nah kata beliau khamsatun, jumlahnya ada 5. Hamdulillahi fihima, yang pertama rukunnya itu adalah membaca atau memuji kepada Allah ya, dengan biasanya mengucapkan kata-kata alhamdulillah atau ahmadullah atau nahmadullah. Yang penting ada ungkapan hamdu, memuji kepada Allah. Fihima, pada keduanya. Keduanya itu maksudnya baik di khutbah pertama maupun di khutbah yang kedua. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ya.
dan mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW fihima pada keduanya. Maksudnya di khutbah pertama ada sholawat kepada Nabi, dan di khutbah yang kedua ada juga bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Dan rukun yang ketiga adalah pesan-pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fihima pada keduanya, yakni di khutbah pertama dan khutbah kedua. Walaupun tidak harus dengan kata-kata ittaqullah, kalian harus takwa kepada Allah, bisa aja dengan misalnya atiullah, taatilah Allah, taatilah Rasul, itu kan sudah menyuruh kepada kebaikan dan misalnya mencegah dari kemunkaran. Artinya wasiat bittaqwa ini merupakan rukun yang ketiga, baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Kemudian yang keempatnya, wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Dan membaca satu ayat Al-Qur'an ya, fi ihdahuma pada salah satu keduanya. Nah, kalau masalah bacaan Al-Qur'an ini bisa dibaca di khutbah pertama, bisa dibaca di khutbah yang kedua. Karena di sini dikumpulkan fi ihdahuma pada salah satu keduanya, bukan pihima, bukan pada kedua-duanya harus baca ayat Quran. Ya, bisa di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Tapi kalau nggak ada ayat yang dibaca, nggak sah juga, karena kan harus dibaca. Cuman letak bacaannya itu bisa di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua ketika membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa du'a lil mu'minin bil akhirah. Wa du'a lil mu'minin bil akhirah, ya. Artinya, dan rukun yang kelima dalam khutbah itu adalah, dalam khutbah Jumat adalah membaca doa atau berdoa untuk orang-orang yang beriman di khutbah yang terakhir, maksudnya khutbah yang kedua. Itu rukunnya yang kelima. Mengenai masalah penjelasan bahwa rukun khutbah, rukun dua khutbah atau rukun-rukun dua khutbah tadi ada 5 macam yang telah disebutkan tadi. Sebagai informasi ya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, bukan hanya saya mengambil rujukan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis saja ya, yang dikarang oleh Said Ahmad Asy-Syatiri, juga bisa dibaca di dalam kitab namanya Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, pada halaman Kasyifatus Saja ini pada halaman 376 379. Mungkin di antara pemirsa ada yang sudah punya kitab Kasyifatus Saja, cuma mungkin saja halamannya beda. Kenapa? Karena Pak Andre ini kami beli di kota suci ya, artinya bukan di Indonesia. Masih ingat ada tulisan di sini bahwa Madinah Al-Munawwarah Dzulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan bulan November 2012 Masehi. Jadi artinya cetakan di Indonesia biasanya tipis-tipis, ya? nggak ada tahqiq hadis-hadisnya, jadi akhirnya tipis. Gitu. Sementara kami beli di Madinah ini rupanya tebal karena sudah ada istilahnya pentahqiq hadis-hadis yang ada di dalamnya, sehingga menambah halaman. Sehingga artinya saya kemukakan ini supaya pemirsa mungkin kok halamannya yang disebutkan Pak Ki Dimyati beda dengan yang kitab saya. Nah, karena beda penerbit juga beda bentuk kitabnya. Tapi isinya itu ya artinya sama lah, walaupun di sini sudah ada komentar-komentar sehingga tambah halaman tambah tebal. Nah, kemudian selain di 2 kitab tadi keterangan bahwa rukun-rukun tadi yang 5 tadi, ada juga di dalam kitab berikutnya yakni Nailur Roja ya, kitab Nailur Roja karya Said Ahmad bin Umar ya Asy-Syatiri, ini pada halaman 228 sampai 229. Selanjutnya ada juga dalam kitab namanya Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Ad-Dimashqi
Di dalam kitab Kifayatul Ahyar ini juga Pak Andre ya, ada 2 cetakan. Kalau di Indonesia biasanya ada 1 kitab 2 juz. Kalau kita beli di Tanah Suci itu ternyata di 1 jilid kan, tapi tebal. Ini sehingga halamannya di sini 210 sampai 211 keterangan tentang rukun-rukun khutbah yang 5 macam. Ditambah lagi ada juga rujukan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya ya namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ya. Ini pada halaman 331. Tambah lagi keterangannya bisa dibaca dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah karya Abu Abdillah Ad-Dimashqi. Ini ada pada halaman 50. Bahkan dengan dalil-dalilnya. Kalau tadi kan enggak ada dalil hadis-hadisnya, bagaimana ini ada di dalam kitab fikih yang tebal sekali. Ini semuanya 8 jilid. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, yang terdapat di dalam jilid 2 halaman 286 ya, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili namanya. Maka kitab-kitab tadi yang telah saya sebutkan tidak kurang dari 7 kitab ya fikih, dan berikut dengan kitab-kitab fikih yang menyebutkan dengan dalil-dalilnya itu menjelaskan bahwa rukun-rukun khutbah baik katakanlah pertama dan kedua, atau istilah bahasa Arabnya arkanul khutbatain, rukun-rukun 2 khutbah itu adalah terdiri daripada 5 rukun. Saya jelaskan lagi, misalnya di rukun yang 5 tadi adalah membaca alhamdu ya pada khutbah yang pertama dan kedua. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi pada khutbah yang pertama dan kedua. Yang ketiga berwasiat untuk bertakwa atau pesan-pesan ketakwaan pada khutbah yang pertama dan kedua. Nah, kemudian membaca ayat Al-Quran bisa di salah 1-2 khutbah, bisa di khutbah pertama baca ayatnya, bisa di khutbah yang kedua, dan yang kelima membaca doa di khutbah yang kedua. Itu semuanya ada 5 ya. Dan ini rukun ini adalah merupakan pokok. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Andre, rukun itu apa ya? Jadi saya punya kitab namanya Kitabut Ta'rifat. Kitabut Ta'rifat itu artinya sebuah kitab yang mendefinisikan istilah-istilah dalam agama Islam, termasuk pengertian rukun apa. Nah, di dalam kitab At-Ta'rifat yang dikarang oleh Syekh Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani ini, di halaman 112 beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rukun itu adalah ma yaqumu bihi, sesuatu yang bisa berdiri dengannya, yang biasa diartikan dengan tiang ya, artinya sesuatu yang bisa berdiri dengannya. Artinya ketika tidak ada sesuatu itu berarti bangunan itu tidak bisa berdiri, alias roboh karena rukunnya nggak ada. Lebih jelas lagi, saya punya kitab juga judulnya Al-Kulliyat. Ketika membahas masalah pengertian rukun lebih tegas lagi. Ini judul kitabnya lengkapnya Al-Kulliyat Mu'jam fil Mustalahat wal Furuq Al-Lugawiyah. Jadi kitab ini dikarang oleh namanya Syekh Abdul Baqa Musa Al-Husaini ya, seorang ulama besar, mendefinisikan rukun. Beliau mengatakan pada kitabnya Al-Kulliyat tadi halaman 411, yakni ruknu syai' ma la wujuda zalika li zalika syai' illa bihi. Sekali lagi pengertian rukun kata beliau adalah ma la wujuda ya, illa bihi, ma la wujuda li zalika syai' illa bihi, artinya
rukun sesuatu adalah mala wujuda, sesuatu yang tidak bisa terwujud, ya. Lidzalika syai, sesuatu itu illa bihi, kecuali dengannya. Artinya karena ini merupakan pokok gitu ya, sesuatu itu tidak akan terwujud dengan baik ya kalau misalnya sesuatu itu nggak ada. Katakanlah misalnya bangunan bisanya terwujud dengan baik, apakah itu masjid, apakah itu kantor, apakah itu rumah, kecuali ada tiang yang memang di situ yang sangat kokoh sehingga bangunan itu terwujud. Nah, ketika tiangnya ulama atau orang menjelaskan bahwa rukun itu adalah merupakan pokok atau tiang sesuatu. Nah, jadi kembali kepada penjelasan masalah khutbah tadi, karena rukun-rukun khutbah itu ada 5, termasuk yang di khutbah yang kedua, saya melihat di sini khotib yang khutbah keduanya hanya membaca doa saja, ini paling tidak ada 3 rukun yang ditinggal. Mungkin ya kalau baca ayat Qur'annya, dugaan saya mungkin dibaca di khutbah yang pertama. Kan ketika baca Quran boleh di salah 1-2 khutbah, bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah yang kedua. Nah, mungkin saya sendiri nggak tahu khotibnya namanya siapa dan dari mana, kan ini pertanyaannya ada khotib aja. Maka menurut saya khotib tadi mungkin kalau baca Qur'annya sudah di khutbah pertama, kan pertanyaannya di khutbah keduanya dia hanya doa saja. Nah, kalau misalnya bacaan Quran di khutbah pertama ya nggak masalah karena sudah dibaca. Cuma ada mungkin ada tiga rukun yang ditinggal di khutbah kedua itu. Apa yang tidak 3 rukun yang ditinggal itu? Ya, yang pertama kaitan dengan bacaan alhamdulillah, ya, artinya memuji Allah, di situ ditinggal. Padahal itu rukun, baca hamdu itu baik pihima itu baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Yang kedua yang ditinggal bacaan sholawat kepada Nabi, karena kan di sini pihima ya, dari kitab-kitab yang saya baca tadi itu sama, pihima itu pada keduanya. Sholawat kepada Nabi itu sama dengan alhamdulillah tadi, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Nah, yang ketiga yang ditinggal oleh khotib tadi ketika di khutbah kedua adalah wasiat bitakwa. Artinya pesan-pesan ketakwaan harusnya pihima pada keduanya, di khutbah pertama dan kedua dia enggak, cuma langsung doa. Nah, jangankan Pak Andre, jangankan 3 rukun yang ditinggal, 1 rukun aja itu dinyatakan enggak sah khutbahnya. Karena kan harus lengkap 5-5-nya istilahnya dilakukan oleh khotib tadi. Nah, oleh karena itu kesimpulannya bahwa khotib tadi ya menurut pandangan kitab-kitab yang sudah kita bacakan tadi atau sebutkan, ini jelas khotib tadi tidak memenuhi ya rukun-rukun yang lengkap. Jadi hanya di khutbah yang kedua itu hanya doa aja. Berarti rukun-rukun yang lainnya ditinggal sehingga enggak sah kaitan dengan khutbahnya tadi. Nah, oleh karena itu mungkin di akhir pembahasan ini sebagai khulasoh ya kami menghimbau kepada DKM khususnya yang ada di wilayah Kota Depok ini, karena saya sebagai masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini ya, jadi menghimbau kepada seluruh DKM yang ada di Kota Depok ya hendaknya selektif kita ketika memilih atau merekrut seorang khotib ya, yang benar-benar dia seorang khotib selain memang ya katakanlah bacaan Qur'annya bagus, juga tentunya fikihnya, ilmu fikih ini nyangkut masalah fikih ya, masalah hukum-hukum harus betul-betul diteliti ya, artinya dipahami dengan baik. Dan kalaupun misalnya dia punya mungkin pandangan dari madhab yang lain itu ini ya, menurut saya karena kita ini mayoritas di kita madhab Syafi'i, jangan sampai menjadikan jamaah yang ada ini menjadi bimbang, menjadi bingung karena tidak biasa gitu, ya, artinya tidak biasa seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan
ke depan ini tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang ditanyakan kepada ya kita tadi. Iya, iya, iya. Demikian, mudah-mudahan pemirsa juga bisa paham dan bisa tercerahkan. Iya, baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tanya sedikit Pak Kiai. Kalau sekarang seorang khotib tidak memenuhi dengan 5 rukun yang ada di situ, kemudian sudah terlanjur, itu kalau yang kita pahami itu harusnya seperti apa hukumnya Pak Kiai? Apakah harus mengulang sholatnya lagi ini sebagai tambahan aja Pak Kiai? Ya, jadi ketika misalnya kita tahu bahwa khatib ini tidak sesuai lah dengan rukun-rukunnya tadi, artinya ada yang kurang, ya, apalagi sampai 3 rukun tadi, ya hendaknya salah seorang dari makhtubin istilahnya yang dihutbahi, ya jamaah yang ada ngasih tahu bahwa tadi ada yang tidak terpenuhi rukunnya, sehingga diulangi lagi walaupun singkat-singkat aja. Kan membaca alhamdulillahirabbil alamin itu sudah sah. Membaca misalnya wassalatu wassalamu ala Muhammadin itu sudah sah. Kemudian ati Allah ati Rasul ittaqullah itu kan sudah sah seperti itu. Yang penting terucap. Nah, setelah diulangi walaupun singkat, paling-paling hanya 5 menit, baru melakukan sholatnya, baru insya Allah tidak ada masalah. Kalau yang sudah terlanjur sampai kemudian udah sholat bagaimana Pak? Ya. Apakah yang diulangi sholatnya kalau udah terlanjur sampai sholat, jadi khutbahnya nggak diulangin gitu Pak? Ya. Kan rata-rata kalau udah salat rata-rata kalau sudah salah dari khotib itu kan tidak pernah diulangi lagi pada umumnya ya. Ya. Belum pernah ada nih khotib diulangin. Yang ada setelah salah ya paling nggak gerundel aja kan gitu ya. Dan sholatnya udah selesai gitu Pak. Apakah sholatnya itu digantikan dengan sholat zuhur atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau bagi yang tahu nih bagi yang tahu jelas harus digantikan dengan zuhur tadi, karena berarti ada sesuatu yang tidak pas. Iya, pas ya. Ya. Jadi kembali pada keyakinan ya, pada jamaah itu sendiri. Iya. Makanya sekali lagi ya kepada para khotib ya tolong supaya jangan membuat yang aneh-aneh. Ya, sehingga jamaah ini menjadi jadi bimbang, bahkan bisa jadi ibadahnya jadi nggak sah. Iya. Itu yang kita ya pesankan kepada seluruh para ustadz, para kiai, para khutbah, para khatib supaya betul-betul menjaga ya, sehingga umat Islam ini menjadi tenang, menjadi damai, tidak menjadi gaduh. Itu yang kita harapkan. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, baik pemirsa, saya kira kajian kita hari ini sudah cukup jelas ya mengenai masalah rukun-rukun ya, mengenai masalah rukun-rukun khotib ya. Jadi mudah-mudahan semua para DKM memilih khotib yang bagus, yang fasih ya, yang benar sesuai dengan rukun-rukun itu, artinya 5 rukun itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak ya. Dipenuhi dengan baik. Ya, dipenuhi dengan baik ya. Baik pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini. Episode yang sekarang ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.